Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai program kerja yang akan saya bawakan ke depannya nanti, yaitu edukasi COVID-19 melalui media Manga 4 Panel. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Manga 4 Panel. Manga 4 Panel atau Yankoma Manga adalah sebuah format strip komik yang secara umum terdiri dari kartun gak atau lelucon dalam 4 panel. Yankoma berasal dari bahasa Jepang, yaitu yon yang berarti 4, koma yang berarti panel, dan manga yang berarti komik. Strip komik ini muncul hampir pada semua bentuk publikasi di Jepang, termasuk majalah manga, novel grafik, dan bagian komik di surat kabar, majalah permainan, majalah memasak, dan lainnya. Beberapa Yankoma juga membahas topik yang serius, tetapi sebagian besar disertai humor. Beberapa manga terkadang menggunakan Yankoma, biasanya di akhir sebuah bab atau volume sebagai humor dan kanon yang menjadi pelengkap cerita. Struktur dalam Yankoma sendiri itu mengikuti sebuah struktur yang disebut sebagai Kishio Tenketsu, yang merupakan gabungan dari beberapa kanji, yaitu kanji Ki pada panel pertama yang membentuk dasar cerita, kanji Shio pada panel kedua yang mengembangkan dasar cerita, kanji Ten pada panel ketiga yang berisi klimaks, dan kanji Ketsu pada panel keempat yang berisi kesimpulan. Alasan saya memilih edukasi COVID-19 melalui media Manga 4 Panel terlepas dari permasalahan yang dihadapi, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketatan protokol kesehatan dan edukasi mengenai pandemi global virus COVID-19. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan saya yaitu memberi pemahaman mengenai dampak dari pandemi global dan protokol kesehatan dengan target sasaran remaja ke bawah. Rencana sumber daya yang digunakan itu 100% dari dana pribadi, dan waktu pelaksanaan itu rencananya minggu pertama sampai minggu ketiga. Ini contoh dari komik 4 panel yang saya impun dari beberapa sumber, yaitu dari detik.com sama graphicmedicine.org. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan dulu tadi itu ya contohnya. Coba share kembali dulu. Coba. Saya mau share itu. Oke, boleh. Ada yang mau menanggapi kira-kira itu ya, dari rencana kerja temanmu tadi? Coba kalau ada yang mau. Untuk sementara Pak, kalau boleh saya tanya, untuk media penyaluran ininya Pak, komiknya itu Saudara Fudel itu salurkan lewat apa supaya sampai ke masyarakat? Oh ya, rencananya saya salurkan melalui media sosial di IG, baik di IG pribadi maupun di IG kelompok, ataupun nanti lewat website yang nanti kita bikin. Oke, bagus. Setidaknya kan mempat keberlanjutan itu kan panjang. Ketika itu masih terus diposting kan pasti akan bisa diakses oleh banyak orang. Oke lah, bagus. Siapa lagi yang melanjutkan? Dua. Ganti jadi host ya supaya dia bisa tampilkan apa yang dia mau sampaikan. Oke, masih ada yang mau tampilkan lagi program kerjanya? Atau saya lanjut dulu? Oke, tidak ada nih sepertinya. Ya silahkan Kais saja. Oke. Tunggu ya. Seandainya misalnya bisa ya, satu orang saya tampilkan untuk semua teman-temannya ya boleh juga sih, tidak ada masalah. Oh, ini sudah tampil Mindy? Iya, tampil nih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kais mungkin bisa diperbesar kiananya, PPT-nya. Kasih slideshow, Ki.
supaya jelas. Oh iya. Kayaknya besar min deh. Oke. Ya. Oke. Jadi permasalahan yang saya temui di sekitaran rumah saya pada pemantauannya itu yang pertama itu masyarakat di sekitar rumah saya itu sangat masih kurang dalam hal penerapan protokol kesehatan. Jadi saya melihat seperti masih kurang peduli begitu. Jadi masih sering berkumpul tanpa menerapkan protokol kesehatan seperti misalnya menggunakan masker, terus menjaga jarak, terus juga biasa dia bawa anaknya terus dikasih sentuh-sentuh sembarang tanpa misalnya menggunakan hand sanitizer. Terus yang kedua itu banyak juga di sekitar perumahan di dekat rumah saya itu masih banyak membutuhkan bantuan berupa material. Jadi dalam masa pandemi ini banyak kehilangan sumber penghasilannya. Seperti contohnya misalnya dulu kan dia buka warung, terus sekarang itu sepertinya sepi sekali. Dan misalnya ada buruh begitu, tapi sekarang itu sudah tidak pernah lagi dipanggil bekerja. Terus yang ketiga itu masyarakat mayoritas di dekat rumah saya ini cenderung menyukai beraktivitas di luar rumah. Jadi kan dekat rumah saya itu ada gor, jadi sering sekali saya lihat walaupun masa pandemi biasa seperti berolahraga bersama teman-temannya itu tanpa menjaga misalnya menjaga jarak atau menggunakan protokol kesehatan. Nah, dari ketiga masalah inti ini saya menyimpulkan akan membuat suatu program kerja. Yang pertama itu program kerja yang sebenarnya ini individu, tapi nantinya itu merangkap menjadi program kerja kelompok. Jadi yang pertama itu website yang berisi konten edukatif penanganan COVID-19. Jadi pertama isi dari website ini tentunya profil atau profil dari masing-masing anggota atau menjelaskan tentang bagaimana kita bekerja. Terus nanti kita selipkan konten-konten edukatif. Contoh salah satu contoh kontennya itu komik yang dibuat nanti mungkin oleh saudara Udail atau seperti pamflet-pamflet yang berisi konten-konten misalnya bagaimana cara menangani COVID-19 atau misalnya cara menanggulanginya atau sebagainya. Terus yang kedua itu X-Banner, yaitu suatu ini seperti pamflet, tetapi karena saya lihat misalnya untuk penerapan seperti website ini tidak semua masyarakat bisa langsung melihatnya. Salah satu konten itu mungkin kita bisa terapkan ke X-Banner karena X-Banner ini seperti pamflet atau baliho yang langsung dilihat oleh masyarakat. Jadi berisi tata cara menjalani protokol kesehatan yang selanjutnya dipasang di tempat strategis. Maksudnya ini dipasang di tempat strategis itu contohnya seperti di kantor lurah, karena misalnya di kantor lurah itu sangat banyak terjadi aktivitas misalnya atau sekolah-sekolah yang berada di sekitar tempat tinggal saya, seperti itu. Dan yang ketiga itu media belajar. Jadi nanti rencananya juga saya akan membuat media belajar kepada siswa-siswi dengan materi pengetahuan umum agar dapat belajar di rumah. Jadi dia untuk media belajar ini untuk menarik perhatian adik-adik siswa-siswi agar dia lebih banyak menghabiskan aktivitas di rumah, tidak untuk di luar rumah. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanggapi.
Kalau tidak Saya, ada, oke. saya satu kali, Kais. Oke. Itu rencana X-banner-nya berapa yang mau dibuat? Sementara rencananya ini ada 2. Jadi explainer untuk di kantor lurah sama mungkin di salah satu sekolah di sekitar rumah. Sekolah. Kalau saya tuh bisa saran, kan tadi berdasarkan latar belakang yang Kais paparkan tuh berdasarkan di lingkungan lingkungan perumahannya Kais yang bilang kalau misalnya banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan, mungkin juga di beberapa titik di perumahannya juga bisa ditaruh itu bannernya supaya lebih kena sasarannya berdasarkan latar belakang tadi yang disebutkan. Seperti itu kalau dari saya pribadi. Oke, bisa ya. Sebenarnya kalau masalah X-bannernya ini sebenarnya kenapa saya pasang di kayak tempat-tempat seperti misalnya sekolah atau kantor lurah, karena dalam segi keamanan juga. Karena kalau X-banner itu kayak apa rentan Terbang. ya kayak apa tidak aman, cenderung tidak aman jika ditempatkan di tempat umum begitu. Jadi dia lebih bagus kalau ada tempatnya bernaung seperti itu. Mungkin kalau untuk sarannya itu nanti itu bisa mungkin saya terapkan di media belajar untuk dibuatkan lagi pamflet. Nah, mungkin itu bisa nanti jadi proker kelompok juga. Seperti itu. Terima kasih atas sarannya. Iya, terima kasih juga. Ada lagi? Tes, bismillah. Okay. Dengar suaraku? Iya, kedengaran. Iya. Jadi saya mau tanya, kalau misalnya, kalau misalnya seperti proker yang Kais mau jalankan itu, bagaimana indikator keberhasilannya yang bisa dilihat? Apa indikator keberhasilannya? Nanti kalau misalnya di akhir-akhir, misalnya di akhir proker. Kalau indikator keberhasilannya itu mungkin saat ini belum ada yang bisa saya ukur. Masih saya pikir juga bagaimana caranya ukur tingkat keberhasilannya, mungkin dari kuesioner atau bagaimana. Tapi untuk tingkat keberhasilan juga itu saya pikir belum kepikiran untuk itunya, tapi untuk dampak ke masyarakat mungkin bisa ada seperti itu. Anu saja, kalau terkait dengan indikator keberhasilan, itu cukup kita lihat dari keterlaksanaannya saja, bahwa apa yang kita lakukan terlaksana dengan baik. Ya, dari persoalan nanti ada indikator ini cukup itu saya dulu isinya prokernya. Nah sekarang kalau itu sudah jadi, itu saya sudah anggap sudah sangat bagus. Tinggal kalau paling diakses orang yang sudah di-share kemana-mana, diakses orang atau tidak, itu bukan lagi ranah kita, ya. Sama misalnya kalau begini, kita sudah ajak dia untuk pergi ibadah, pergi sholat, kewajiban kita sudah mengajak, tapi kalau dia tidak mau ikut, ya mau dia apa lagi, ya. Jadi laksanakan saja kira-kira secara baik apa yang kalian mau lakukan. Nanti belakangan kalau misalnya bisa diukur, bagus. Kalau tidak bisa diukur, ya cukup diukur berdasarkan keterlaksanaannya. Ya, begitu mungkin ya penjelasannya terkait bagaimana menilai apa berhasil apa tidak ya. Oke. Iya, Pak. Waktu kita kan hanya 1 bulan nih, sedikit sekali waktunya. Iya. Oke, ya lanjut. Mungkin masih ada teman-teman yang mau melanjutkan. Oke. Oke, saudari senior mungkin mau tampilkan.
Muncul nih. Sedang berjalan. Klik 2 kali Ya, dulu, klik muncul. 2 kali. Ya, oke, bagus, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Jadi di sini program kerja yang akan saya usulkan adalah penanaman tanaman toga di pekarangan perumahan kompleks saya pribadi. Jadi terdapat beberapa cara untuk melindungi diri dari virus corona. Selain melakukan social distancing, juga dapat mengkonsumsi minuman herbal yang dapat menjadi salah satu cara ampuh untuk meningkatkan daya tahan imun tubuh. Nah, karena tidak terlalu dibutuhkan teknik khusus dalam penanaman tanaman obat, cukup dengan menyediakan bibit tanaman serta mempersiapkan lahan, masyarakat dapat membuat tanaman obat secara mandiri. Nah, karena di pekarangan perumahan saya ada lahan, tetapi di situ lahannya cuma diperuntukkan untuk menanam sayur-sayuran. Jadi saya berinisiatif untuk menanam pula tanaman obat di pekarangan tersebut. Nah, jadi contohnya itu seperti ini yang akan saya buat. Jadi di masing-masing tanaman obat tersedia namanya serta cara penggunaannya serta manfaatnya. Jadi di situ masyarakat dapat melihat bagaimana cara penggunaan dari obat tersebut serta manfaat apa yang akan didapatkan. Jadi untuk kedepannya secara mandiri masyarakat khususnya di perumahan saya dapat membuat atau menanam tanaman obat sendiri di pekarangan rumahnya melalui pot atau segala macamnya. Seperti itu. Oke, Yusniar. Iya, Pak. Ini bagus. Ini bagus, tapi ada satu catatannya ya. Jadi kalau misalnya kau lakukan itu kau videokan. Iya, Saya Pak. begini, udah. Halo guys, saya lagi mau menanam ini guys. Dibuatlah kira-kira mana. Pak. Masuk ke begini. Salah satu daya tarik video itu adalah ketika kita mampu membuat sesuatu sehingga orang tertarik. Tidak perlu pakai bahasa yang terlalu resmi, kaku sehingga orang tidak tertarik. Tapi kalau kau pakai begitu, halo guys, saya teman sama adekku guys, saya bikin begini, ini kayak begini. Bisa kau pakai seperti itu ya. Jadi juga dia menarik. Itu nanti kau kasih masuk di webnya grup ya, grup Birikan yang 9. Oke. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Siapa lagi? Oke, siapa lagi yang mau presentasikan program kerjanya? Suci. Oke. Iya. Silakan. Aduh, kenapa ini? Nggak muncul, Pi. Belum. Tidak, Pi. Aduh. Oke. Klik 2 kali baru bisa. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan terkait program kerja individu yang akan saya laksanakan. Nah, program kerja individu yang akan saya laksanakan yaitu membuat papan wicara sebagai bentuk intervensi fisik terkait CTPS atau cuci tangan pakai sabun dalam upaya mencegah penularan COVID-19 dan melakukan evaluasi menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dan setelah pemasangan papan wicara. Jadi papan wicara yang saya maksudkan di sini adalah saya membuat desain dari aplikasi seperti misalnya spanduk, tapi saya pasang di sebuah papan segi 4, lalu saya tancapkan nanti. Nah, lokasinya itu saya pasang nanti di depan
kantor RW di perumahan saya. Adapun kuesioner yang akan saya bagikan nanti, yaitu ini pertanyaan-pertanyaannya. Kuesionernya itu adalah pre dan post test. Sebelum saya pasang papan bicara, saya bagikan dulu untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat sekitar terkait CTPS, dan setelah saya pasang. Adapun desain papan bicara yang akan saya pasang nanti adalah seperti ini. Ada langkah-langkah cuci tangannya, karena saya mengamati masyarakat di sekitar perumahan saya ini, mereka menggunakan seperti galon untuk mencuci tangan, tetapi tidak didampingi dengan adanya juga sabun cuci tangan di situ, dan bukan dari air mengalir. Ya, saya rasa itu saja pemaparan yang saya sampaikan. Andi Suci, bisa enggak kira-kira nanti dibuat sesuatu yang tidak ada berinteraksi dengan masyarakat? Artinya mungkin ada kayak istilahnya itu ya, yang bagus supaya Anda tidak mesti turun. Artinya tidak mesti ada interaksi dengan mereka. Jadi mungkin bisa Pak, saya pasang saja papan bicaranya mengenai evaluasinya. Iya, boleh pasang di situ. Kemudian mungkin ada tempat disediakan untuk mereka mau berkomentar atau apa. Saya harap jangan sampai saya tidak mau ada interaksi. Saya tidak mau ada sesuatu dengan peserta saya. Nanti kan belakangan tiba-tiba ada peserta berikutnya 9 begini, waduh. Jadi sedapat mungkin jangan ada interaksi ya. Ini sudah cocok, tinggal kira-kira bagaimana caranya supaya tetap jalan nanti. Ada hasil kita lihat, tetapi usahakan jangan ada interaksi. Ya. Jadi mungkin saya buatkan kotak saran seperti itu, Pak. Ya bisa, pakai kotak saran saja, ya, kotak saran saja. Di samping papan bicaranya mungkin tadi, ya. Iya. Suci. Iya boleh. Bisa saran Suci. Iya. Mungkin kalau misalnya di Suci itu ada grup WA mungkin kayak pemuda siswa atau kayak ibu-ibunya, mungkin bisa minta tolong kayak dibikinkan Google Form baru disebar di grup WA tersebut untuk penyaluran kuesionernya untuk meminimalisir kontak langsung dengan masyarakat. Saran kalau ada grup WA toh untuk memudahkan. Ya, terima kasih. Boleh, bagus itu bisa dilakukan seperti itu ya. Pasti ini kalau WRW itu pasti ada grup WA di situ. Iya Pak, ibu-ibu. Ya, kayak tempat saya ini ada grup WA-nya. Ada yang jualan, ada yang rame. Bisa pakai itu, Andi Suci. Bisa ya? Iya. Pokoknya cara jangan ada interaksi, ya. Iya Pak. Oke. Lanjut. Kasih. Yuk. Gimana ini? Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi paparkan program kerjanya? Yang dari teknik mana? Ada person dari teknik kemarin. Ini Kak. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Dipersilakan, moderator. Dipersilakan kepada Kak Aprianto untuk memaparkan. Oke. Selamat malam. Malam. Saya Prianto Yuneseru dari Fakultas Teknik Arsitektur akan membawakan 2 program kerja, tapi pilihannya ini saya serahkan ke DPK. Ya. Yang pertama itu desain pamflet info new normal. Latar belakang itu pada masa new normal beberapa masyarakat masih kurang kesadaran akan pengetahuan menghadapi COVID-19.
salah satu upaya dalam mengurangi angka penderita yaitu dengan memberi edukasi akan penanganan COVID-19 dalam masa new normal. Oke. Pamfletnya ini berisi tentang info-info new normal seperti himbauan penggunaan masker dan jaga jarak seperti yang sering kita lakukan. Terus kontak penting, nomor urgensi begitu atau siaga COVID. Berisikan juga info tentang apotek terdekat dengan maps dan juga berisi info tentang rumah sakit penanganan COVID terdekat. Adapun program kerjanya akan disebar di beberapa pamfletnya ini akan disebar di beberapa titik seperti Alfamart, Indomart, dan tempat berbelanja meskipun tidak harus langsung berbicara dengan warga, cukup dipasang saja. Terus program kerjanya ini bersifat berkelanjutan, yaitu dengan cara pemantauan kondisi pamflet. Ini yang program kerja pertama. Yang kedua ini tidak berhubungan dengan teknik, meskipun tidak berhubungan, tapi ini merupakan salah satu soft skill yang saya punya. Video edukasi dasar musik dalam mengisi waktu luang bagi kaum pelajar. Latar belakang itu pada masa new normal belum sepenuhnya kegiatan dilakukan, khususnya seperti kaum pelajar. Sebagian besar kaum pelajar itu hanya menghabiskan waktu di rumah, seperti main game mungkin atau tidur. Beberapa menghabiskan waktu dengan meningkatkan soft skill. Nah, saya berinisiatif membuatkan video tutorial ataupun edukasi teori yang bersifat dasar dalam musik untuk mengisi waktu luang kaum pelajar ini. Bersifat teori ataupun tutorial disebar di sosial media ataupun website Posko 9. Oke, bagus. Sekian. Aprianto, bisa tidak dilaksanakan dua-duanya itu? Bisa jadi, Pak. Oh iya, karena kan pamflet kan tinggal dipasang saja kan? Iya, desain dipasang secara saja. baik, kemudian menarik. Yang satunya kan itu bisa juga jalan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Siapa lagi? Dipersilahkan kepada yang belum melaksanakan gilirannya untuk memaparkan program kerjanya. Oke, Sucianti, Saudari Sucianti mungkin bisa menampilkan slide-nya atau dipaparkan saja. Share screen. Share screen yang di bawah. Ada ya? Sementara belum. Oh ya, ada nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucianti Ramadhani Zulkarnain dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Ya. Program saya itu edukasi masyarakat untuk meminimalisir penggunaan plastik di tengah pandemi COVID-19. Ya. Latar belakangnya itu kelihatan. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, dampak dari lingkungan menjadi salah satu yang patut menjadi sorotan, diantaranya seperti berkurangnya polusi udara. Selain itu, langit yang lebih cerah pun menjadi pemandangan umum bagi kota-kota yang melakukan kuarantin di seluruh dunia. Namun, rupanya COVID-19 masih memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dampaknya itu adalah sampah plastik yang dibuang di lautan jumlahnya jauh lebih besar daripada sebelum masa pandemi. Sampah plastik itu meliputi plastik yang keluar dari industri makanan atau bungkus makanan dari supermarket maupun restoran. Nah, dalam program KKN Bersatu Melawan COVID-19 ini, saya berharap bisa memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih ramah terhadap lingkungan untuk mengonsumsi plastik lebih sedikit seperti yang dilakukan sebelum adanya pandemi. Rencananya itu tunggu sebentar Suci ya, tunggu. Ya. Sebentar, kalau tiba-tiba habis waktunya, lanjutkan lagi di Zoom yang sama ya. Kita lanjutkan Zoom yang sama 40 menit berikutnya ya. Tiba-tiba habis waktunya, karena kan saya lihat sudah mau habis waktunya. Oke, lanjut ya. Rencananya itu saya mau pembuatan video atau infografis tentang dampak dan solusi sampah plastik yang mencemari perairan di tengah pandemi. Jadi
mau buat kayak video edukasi, Pak. Video edukasi ya? Iya. Boleh? Terkait dengan sampah plastik. Suci, prodi apa? Ilmu kelautan. Ilmu kelautan. Terus bisa bikin videonya? Belum tahu, Pak, tapi baru mau coba. Oke, bagus. Video saja, Pak, atau pamflet tidak usah, Pak? Itu pamflet sudah banyak tadi, ada bikin, Iya, ada sudah juga banyak. bikin, toh. Ya, jadi video saja. Ya, terima kasih. Yuk. Gimana cara? Oke, yang lain. Yang lain? Siapa yang mau presentasikan program kerjanya? Mungkin oke, Nurhalisah. Oke, silakan. Oke. Udah ada? Ya, sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai program kerja KKN COVID 2019 ini. Sebelumnya nama saya Nurhalisah Rustan Masinai, saya dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Ya. Nah, masalah yang dihadapi di sekitar daerah tempat tinggal saya yaitu yang pertama kurangnya belum ada masyarakat yang mencuci tangan, yang terlihat untuk mencuci tangan, tapi kita nggak tahu kalau yang di rumah. Kemudian yang kedua yaitu adalah kurangnya penggunaan masker saat keluar dari rumah, walaupun hanya di teras ataupun di depan-depan kompleks. Kemudian yang ketiga, banyak anak-anak yang kurang menerapkan social distancing, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah minimnya pengetahuan tentang bahan pangan apa saja yang baik untuk dikonsumsi selama pandemi. Nah, cara pencegahannya untuk yang pertama saya lansir dari berbagai artikel maupun internet. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing, keempat yaitu adalah mencuci bahan makanan setelah melakukan pembelian, kemudian kelima yaitu hindari menyentuh 3 titik pada wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Yang keenam yaitu adalah meningkatkan imun tubuh. Nah, ini meningkatkan imun tubuh bisa dengan cara berolahraga, berjemur, kemudian dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, dari yang keenam pencegahan ini, salah satu yang berhubungan dengan ilmu bidang saya yaitu adalah yang nomor 6. Nah, kenapa peningkatan imun? Karena pangan sendiri itu mengandung banyak zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Selain itu juga banyak mengandung antioksidan yang dapat mencegah terjadinya kanker ataupun penyakit bawaan dalam tubuh manusia. Nah, selama ini yang kurang diketahui yaitu adalah banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa apa saja yang ada, tumbuhan yang ada di sekitarnya itu tumbuh secara liar. Nah, tidak ditahu apakah itu ada gizi-gizi yang sangat penting dalam
diterapkan pada masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah pangan, yang kedua adalah minuman probiotik. Seperti yang diketahui selama ini minuman probiotik yaitu adalah seperti yogurt dan Yakult. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang pertama yaitu dari kacang-kacangan. Ini adalah umbi-umbian. Nah, yang ini yang saya tunjukkan, panahnya gerak nggak? Mohon maaf, panahnya gerak? Bergerak. Ya, yang ini yang saya tunjukkan mungkin belum banyak yang tahu apakah ini. Yang ini adalah gadung. Nah, gadung ini sangat bermanfaat juga bagi tubuh karena mengandung banyak zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian yang ini juga termasuk umbi-umbian yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Lalu ini ada ubi jalar ungu. Nah, ubi jalar ungu terkenal akan kandungan antosianinnya. Nah, kandungan antosianin ini merupakan salah satu sebagai zat antioksidan alami bagi tubuh manusia. Yang ini sudah banyak kita lihat di sekitaran Gor Sudiang, mungkin bisa kalian dapatkan di sekitar situ, yaitu singkong. Nah, ini Garut. Nah, Garut ini juga tumbuh secara liar. Mungkin banyak di Unhas, tapi belum diketahui, maksudnya banyak mahasiswa-mahasiswa tidak tahu bahwa itu adalah tumbuhan Garut. Nah, yang ini adalah ubi jalar kuning. Nah, ini juga contoh-contoh dari minuman probiotik, seperti kefir, yogurt, Yakult, seperti itu. Nah, jadi nanti program kerja yang ingin saya lakukan yaitu adalah dengan cara pamflet-pamflet mengenai apa saja manfaatnya dan bagaimana cara mengolah pangan tersebut agar dapat dikonsumsi dengan baik. Ini dari umbi-umbian, yang ini yang sebelah kanan dari yang yogurt tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, seperti ini juga pamflet. Ya, Pak. Nurhalisa, bisa nanti bikin video, guys, bahwa ini guys, saya lagi bikin ini, guys. Bisa ya bikin video seperti itu, ya? Bikin apa, itu Pak? Nanti, ya video tentang apa? yang tadi, ini guys, umbi ini saya mau bikin seperti ini, guys. Nanti ya, masuk Pak. di websitenya Pak Ketua, ya? Insya Allah, buat seperti Pak. itu semenarik mungkin. Misalnya begini, ini guys, ini antioksidan. Kalau kita konsumsi ini guys, mudah-mudahan tidak terkena COVID. Baru ketawa, boleh seperti itu, enggak apa-apa. Ya, tapi ketawa serius-serius ya. Jadi buat jangan tahu serius tapi santai bikinnya, ya. Kalau pada lucu-lucunya sedikit, enggak apa-apa. Kalau bikin video kan begitu. Malah kalau bisa bikin masuk ke nanti linkkan ke YouTube, siapa tahu nanti berbayar suatu saatnya. Kalau banyak yang nonton. Itu ya Nurhalisa ya. Jadi harapan saya ada videonya semua aktivitasnya. Oke, baik, lanjut ke moderator, silakan. Moderator. Sekian dari paparan saya. Oke. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau paparkan? Oke, Syakira. Silakan saudari Syakira untuk memaparkan program kerjanya. Silakan. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Iya, sudah. Sudah. Virgin coconut oil. Ini antivirus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Perkenalkan saya Syakira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Muhyiddin dari Fakultas MIPA jurusan Biologi. Nah, di sini proker KKN saya yang akan saya jalankan untuk kedepannya yaitu demonstrasi pembuatan virgin coconut oil. Dalam hal ini saya akan membuat video mengenai tentang cara pembuatan virgin coconut oil. Nah, kenapa saya memilih proker KKN saya virgin coconut oil? Karena pada masa pandemi seperti ini suplemen makanan dan vitamin itu banyak dicari masyarakat. Nah, jadi salah satunya itu suplemen yang berbahan alami ini seperti minyak kelapa murni. Nah, kebetulan juga barusan semester 5 kemarin itu saya sudah praktikkan di salah satu mata kuliah praktikum saya tentang cara pembuatannya ini virgin coconut oil. Jadi mungkin insya Allah bisa mungkin saya buat. Oke, Nah, jadi kira-kira bisa ya, dibikin ini. Insya Allah, Pak. Ini bisa mungkin sebelum masuk ke cara membuatnya, ada banyak link-link itu, misalnya kan ada videonya siapa itu pernyataan bahwa ini bisa virgin coconut oil itu bisa menghancurkan sel-sel yang sel-sel seperti kanker apa, itu ada link-link berita seperti itu. Baru kemudian bagaimana cara membuatnya, bikin videonya. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sedikit penjelasan tentang VCO. Jadi VCO ini merupakan bentuk olahan daging buah kelapa menjadi minyak, yang dimana yang dihasilkan itu kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah. Kemudian hasil dari minyaknya itu bisa dilihat dari gambarnya itu dia bening, kemudian berbau harum yang sudah hasil yang sudah saya praktikkan ini seperti itu, dan serta mempunyai daya simpan yang cukup lama. Kemudian beberapa manfaat VCO juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, mungkin cocok sekali pada masa pandemi seperti ini karena mungkin orang-orang yang imunnya tidak terlalu bagus, mungkin bisa membuat VCO sendiri di rumah supaya bisa meningkatkan imunnya. Kemudian selain itu, manfaat lain itu dia mempunyai efek antimikroba dan antivirus, jadi tidak usah lagi khawatir kalau mau, insya Allah tidak akan terkena virus corona kalau misalnya sudah mengkonsumsi VCO ini. Kemudian VCO ini juga dapat meningkatkan metabolisme, jadi melancarkan sistem metabolisme kita. Bisa juga sebagai sumber energi instan, dan yang paling dicari itu masalah kesehatan kulit. Jadi VCO ini juga bisa digunakan untuk kecantikan untuk para wanita juga, ya seperti itu. Mungkin ini saya tampilkan bagan mungkin secara garis besar nanti ini yang akan saya jelaskan cara pembuatannya. VCO mulai dari daging buah kelapa yang telah diparut, kemudian diperas, diendapkan, dipisahkan antara krim santan dengan airnya, kemudian barulah ditambahkan inokulum. Nah, kalau kemarin itu inokulum yang digunakan di praktikum saya ada dua perlakuan. Satu Saccharomyces cerevisiae yang biasa dipakai pada ragi roti, dan yang kedua itu bakteri asam laktat. Nah, namun hasil yang diperoleh kemarin itu Saccharomyces lebih banyak menghasilkan minyak VCO. Jadi mungkin kali ini saya hanya menggunakan bakteri Saccharomyces atau ragi. Nah, kemudian setelah itu baru difermentasi selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam ini, dia akan terbentuk 3 lapisan. Nah, lapisan pertama itu berupa proteinnya, kemudian di tengahnya itu baru minyak VCO-nya, yang terakhir, yang lapisan terakhir itu airnya. Nah, lapisan atas sama lapisan bawah itu dibuang. Nah, yang tersisa itu lapisan tengahnya VCO-nya, itu yang akan disaring dan jadilah hasil dari VCO itu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rencana kerjanya mungkin seperti ini. Ini salah satu contoh mungkin pamflet yang akan saya buat, tapi mungkin tidak seperti ini, Ji. Mungkin contohnya, Ji. Pertama mungkin saya buat VCO secara mandiri dulu di rumah sambil memberikan edukasi kepada keluarga di rumah tentang VCO, manfaatnya serta cara pembuatannya. Kemudian sambil video juga untuk saya sebar mungkin di media sosial seperti IG,
IG bisa, YouTube mungkin bisa. Ya. Terus Bisa juga dijual. oh iya Pak, kalau saya bikin dalam skala besar, kemarin itu di praktikum saya bikin lumayan banyak, 30 buah kelapa dipakai Pak, terus hasilnya sekitar 3 liter lebih. Masih ada. Kemudian maksud saya begini, kalau misalnya ada yang orang tertarik, itu kan potensi ekonomi. Itu kan bisa salah satu kan solusi di situ, bahwa ada yang tertarik, bisa diajar. Iya, kalau terpaksa turun ke lapangan, tapi tetap dengan protokol COVID untuk mengajar mereka, itu salah satu nilai tambahnya bisa dilakukan. Ya, ini menarik sekali nih, karena memang fungsinya bagus. Kemudian edukasi tentang VCO juga saya akan sebar ke lingkungan sekitar rumahku. Rumah saya terkhusus bagian kompleks rumahku Pak. Jadi mungkin bisa saya minta datanya atau nomor WA-nya para tetangga. Terus nanti saya kasih sebar ke mereka cara pembuatannya seperti apa. Kemudian penyebaran flyer edukasi tentang VCO di sosial media seperti ini contohnya. Kau tinggal di mana? Di Hartako Pak, Bukit Hartako Indah. Yang di Dayak sana ya, masuk? Iya Pak. Oke. Oh pasti dekat dari pasar Dayak, banyak penjual kelapa sih. Iya Pak. Oke, bagus. Iya. Ya, kalau bisa kolaborasi juga dengan yang lain. Kalau memang ada yang mau saling membantu, bolehlah itu. Karena ini agak-agak berat saya lihat kerjanya ini ya. Tapi kalau bisa dilakukan, tidak apa-apa lah. Ya. Siapa lagi? Kasih. Silakan. Moderator. Bertanya mungkin. Boleh bertanya? Ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Jadi ini tadi saya kira untuk penambahan inokulumnya kan menggunakan ragi roti. Berarti ini prosesnya nanti secara mikrobah. Iya. Sesuai dengan jurusan saya itu biologi. Kemudian pada proses pemisahan, nah itu nanti pemisahannya menggunakan apa? Selang plastik. Mungkin ada dijual nanti saya beli. Karena kemarin itu dipakai di praktikum. Ya, ini yang saya mau tanyakan. Kan ini minyak jika kontak langsung dengan udara akan menyebabkan ketengikan. Nah, bagaimana caranya itu mencegah? Kalau kemarin itu pembuatannya di dalam skala lab. Apa ya? Mungkin tidak terlalu cuma digunakan ruangan yang tertutup saja, misalnya di dalam lab, atau kalau saya kan kerja di dalam rumah, jadi misalnya lumayan tertutup jadi mungkin insya Allah tidak terkontaminasi. Oh, berarti penempatannya Iya, pembuatannya tergantung dari ini juga sih, tangan. Makasih, sekian. Oke. Jadi sekedar saran untuk teman-teman, nanti kalau bisa nanti saya share akun YouTube-nya Poskota, karena mungkin bisa nanti dikumpul di situ videonya, atau terserah teman-teman kalau mau kelolai bagaimana. Jadi nanti sudah ada juga akun YouTube-nya. Jadi bisa mungkin contoh tadi kan program kerjanya banyak yang berbentuk video toh, seperti Saudari Syakira tadi video pembuatannya itu mungkin bisa diisi di situ. Jadi nanti terarsip video-video program kerjanya jadi satu di YouTube-nya. Jadi dari YouTube itu juga bisa ditampilkan ke website nanti. Makasih. Mungkin selanjutnya ada lagi dari teman yang mau lanjutkan untuk presentasikan program kerjanya yang belum. Silahkan. Mungkin Saudari Mutmainnah mungkin sudah siap presentasikan prokernya. Oke, bisa nih. Ada yang muncul? Sudah ada. Ada.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mutmainah Mujiha dari Fakultas Kehutanan. Yang ingin saya lakukan yaitu edukasi preventif pencegahan penyebaran virus COVID-19 melalui perantara pedagang dan konsumen. Permasalahan yang dihadapi yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang protokol kesehatan, rencana kerja pembuatan pamflet tentang penyebaran COVID-19 di setiap warung-warung kecil sekitar perumahan. Maksud dan tujuannya itu memberi pemahaman mengenai protokol kesehatan, terutama pada pedagang dan konsumen yang saling berinteraksi. Terus memasang pamflet penerapan standar operasional prosedur protokol kesehatan SOP ini mencakup masyarakat, terutama yang melakukan transaksi jual beli. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh. Coba perbesar dulu, saya tidak terlalu lihat. Iya, bisa, boleh, bisa ya. Lanjut lagi. Selanjutnya, Saudari Dwianti bisa mempresentasikan program kerjanya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Dwianti Pitaloka Hasani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, program kerja individu yang akan saya lakukan yaitu program preventif dengan pembuatan minuman yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi di masa pandemi COVID ini, kita itu perlu untuk menjaga kesehatan kita, terlebih yaitu menjaga stamina atau imunitas tubuh. Nah, menurut pakar kesehatan, bahwa kekebalan tubuh yang sehat itu dapat menangkal infeksi akibat virus dan bakteri. Nah, sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar, seperti dari infeksi, bakteri, virus, dan parasit. Jadi bahan yang akan saya pakai itu ada 3, yaitu jahe, kunyit, dan gula merah. Jadi jahe ini bisa dipercaya bahwa bisa menangkal infeksi akibat bakteri dan virus. Hal ini dikarenakan kandungan gingerol dalam jahe yang dapat melindungi pencernaan dan usus. Nah, jahe juga ini memiliki antioksidan yang dapat mencegah kerusakan DNA tubuh dan stres. Nah, kalau misalnya DNA tubuh ini rusak, itu dapat menyebabkan penyakit yang namanya Alzheimer atau Parkinson. Nah, jahe juga ini mempunyai khasiat yang untuk tenggorokan, terutama jika dikonsumsi pada saat batuk atau flu, karena rasa hangat yang dihasilkan dari jahe itu bisa membuat tenggorokan terasa lebih baik. Kemudian ada kunyit. Nah, menurut Matthew NHS 2018 bahwa kunyit itu memiliki kandungan kurkumin yang memiliki efek untuk menghambat proses pertumbuhan virus, baik secara langsung dengan cara merusak fisik virus maupun melalui penekanan jalur penyesalan seluler yang penting dalam proses replikasi virus. Dan yang terakhir itu gula merah. Gula merah ini dapat meningkatkan stamina dan energi bila dikonsumsi, karena gula merah memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Dan gula merah juga ini sebagai salah satu yang
mampu meningkatkan stamina tubuh dan memberikan cita rasa. Kemudian rencana program kerja individu, yaitu kegiatannya adalah pembuatan video, meningkatkan imunitas tubuh sebagai tindakan preventif untuk mencegah masuknya virus. Kemudian uraian kegiatannya itu saya akan share di WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Kemudian tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam urgensi untuk menjaga imunitas tubuh dan tidak menganggap remeh adanya COVID-19. Sasarannya ini untuk masyarakat umum, waktunya itu 1-2 minggu dengan metode video langsung yang akan disebar sebagai edukasi ke masyarakat. Nah, indikator keberhasilannya ini ketika masyarakat ada yang mengonsumsi dan merasa bahwa minuman ini sangat bermanfaat dalam tubuh dan menganggap bahwa minuman ini adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jenis prokernya yaitu sesuai bidang keilmuan atau individu sebagai program preventif. Oke. Bagus. Cuma kembali saya pesankan ya, videonya itu jangan terlalu kaku ya. Bikin yang menarik lah. Iya, Kak. Yuk, oke. Selanjutnya, lanjut. Siapa yang belum lagi, Dik? Saudara Imam Malik, mungkin bisa presentasikan program kerjanya. Atau yang lain dulu, siapa tahu ada yang lain lagi. Siapa yang belum? Yang belum itu Saya belum. ya, Alia, silakan. Tapi mohon maaf, ini saya belum bikin PowerPoint, Pak, karena bagaimana ya? Saya sudah selesai skripnya untuk mengkorelasikan pertumbuhan virus dengan suhu dan kelembapan, suhu kelembapan itulah. Tapi saya ada kendala di data COVID, Pak, karena saya belum dapat data COVID khusus Makassar. Ada sih, tapi Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Selatan kan tidak Makassar aja gitu. Jadi, dan saya punya data suhu itu, suhu rata-rata itu khusus Makassar dengan stasiun Potere. Ya. Saya terpikirkan proker ini karena yang saya baca itu virus itu tidak berkembang dengan baik di cuaca yang panas. Sementara bulan ini mungkin sudah memasuki musim panas untuk Makassar. Jadi mungkin ada baiknya untuk menghimbau semuanya untuk melakukan untuk menjemur di pagi hari. Begitu, Pak. Tapi ya kendala data saya ya di COVID. Bagaimana mungkin menurut Bapak? Saya pikir ada kok datanya kalau saya Makassar berapa yang update terus itu ada datanya dari COVID. Iya, Mungkin cuman ada, Pak. Ya ada memang yang update kayak gitu, tapi nggak bisa di-track yang bulan-bulan kemarin. Dan kalau nggak salah Makassar itu di bulan Maret ya, mulai ada COVID. Tapi itu tidak bisa di-track perharinya secara jelas gitu, Pak. Gitu ya.
Ada mungkin yang dari teman-temannya yang lain kira-kira ada saran untuk Kalau masalah ini, masalah kan saya juga mungkin bisa berkomentar mengenai data karena jurusan saya juga mengenai data. Jadi kalau untuk tracking data COVID-19 itu memang untuk yang seperti data time step toh, jadi kayak misalnya dari Maret sampai sekarang itu mungkin tidak tersebar secara luas seperti itu, jadi harus betul-betul dicari atau kita minta di bank data. Jadi maksudnya kalau program kerjanya ini harus kami memang betul-betul menerapkan atau menggunakan ini dataset atau bagaimana. Jadi atau bagaimana ini Kak anunya untuk program kerjanya yang sebenarnya? Karena saya butuh data untuk diobservasi dan diprediksi. Sementara saya kan punya data suhu dan saya harus bisa korelasikan suhu sama itu sama COVID biar skaternya itu berbentuk. Jadi kita bisa prediksikan ke depannya mungkin kalau suhunya naik apa yang terjadi sama COVID-nya begitu. Jadi kayak seperti forecast gitu. Jadi Ya. kayak mau di ini ceritanya kayak mau prediksi jadi pakai metode forecasting gitu. Forecasting kalau tidak salah saya pakai regresi deh. Iya, tapi ya pada umumnya ya forecasting. Iya. Tapi pakai metode regresi sederhana aja. Regresi atau apa ini? Ya, itu linear aja palingan. Oh, oke. Itu aja. Jadi bisa nanti. Jadi Oke. Ya lanjut guys. Jadi mungkin nanti bisa dibantu dulu cari datasetnya. Mungkin tentukan misalnya batas waktunya misalnya sampai 3 hari tidak didapat, mungkin bisa cari broker yang lain yang lebih mudah atau bagaimana. Kalau saranku ya, begitu. Mungkin kalau tidak dapat saya akan coba ganti broker sih, karena data COVID ini kayaknya cuma di gugus tugas deh. Di gugus tugas offline yang bisa kasih data rinci. Data time step-nya yang begitu dari dari pusat. Saya pikir ada datanya itu, cuma sekarang aksesnya di mana? Iya Pak, itu kalau mau minta aksesnya itu dari pemerintah langsung jadi kayak dari bank datanya misalnya dari gugus tugas yang pusatnya di Sulawesi Selatan seperti itu Pak. Jadi harus ke sana kalau mau minta, karena dia tidak sebar secara umum seperti itu. Ini kan kayak penelitian ya. Iya Pak. Siapa tahu ini emang untuk skripsimu. Enggak. Kalau skripsi saya belum ada ide. Karena kemarin saya terapkan ini untuk tugas kuliah kemarin, tapi saya pakai data ENSO IOD terus dikorelasikan sama pertumbuhan palem di Indonesia. Jadi itu berjalan dengan lancar. Jadi saya mau coba untuk COVID. Iya. Semoga berhasil. Tapi, kalau tidak berhasil juga saya akan cari yang lain deh. Artinya saya dukung kok. Yang pokoknya persoalan terakhir nanti berhasil apa tidak, tapi saya lihat usahamu saja yang saya mau lihat. Ya. Iya Pak. Oke. Maksimalkan. Yuk. Iya. Iya, dimaksimalkan Pak. Yuk. Ya Pak. Oke, itu mungkin dari teman kita. Selanjutnya dilanjut lagi tadi Saudara Imam Malik untuk presentasi program kerjanya. Wah, bagus ini.
Tes. Oke, tampil nih. Ya, bagus. Ada suara? Ya, ada juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya Imam Malik Al-Qadri dari Fakultas MIPA, Departemen Kimia. Yang saya akan ajukan di sini itu untuk dilaksanakan nanti, itu pembuatan desinfektan dari bahan rumahan, serta sosialisasi protokol bagaimana pembuatannya, bagaimana pembuatan desinfektan itu tadi dengan cara yang benar dan aman. Ya. Jadi di sini ada latar belakang. Jadi seperti diketahui dari riset para ilmuwan sebelumnya, jadi virus corona itu mudah menyebar dan dapat dikatakan bisa hidup di permukaan benda hingga 9 jam dengan suhu normal. Jadi di permukaan benda itu kemungkinan dapat dihuni oleh virus atau bakteri, terkhusus untuk virus corona ini. Jadi sebagai langkah pencegahannya itu kita bisa membuat desinfektan sendiri di rumah. Jadi untuk memproteksi diri, terutama keluarga kita di rumah, dengan membuat desinfektan dari bahan-bahan yang sederhana yang ada di rumah. Ya. Ya, selanjutnya itu, ya ini adalah prosedur pembuatan desinfektan dari bahan rumahan. Jadi yang paling umum digunakan itu untuk desinfektan itu senyawa natrium hipokloritnya. Jadi di dalam bahan rumahan itu yang mengandung cukup untuk dibuat jadi desinfektan itu pemutih pakaian. Dan di sini dianjurkan jadi untuk membuat 1 liter desinfektan dari pemutih pakaian itu cuman butuh 30 ml atau 2 sendok makan saja untuk 1 liter larutan yang jika ingin membuat desinfektan. Jadi ini ada alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian cara pembuatan desinfektannya. Jadi di sini jadi cukup dengan 2 sendok makan atau sekitar 30 ml cairan pemutih pakaian. Kemudian ditambahkan dengan 1 liter air. Jadi itu konsentrasinya untuk rata-rata jenis-jenis pemutih pakaian lainnya. Jadi sekitar 30 ml dengan banding 1 liter air. Selanjutnya yang akan saya lakukan itu sosialisasi prosedur pembuatan desinfektan tadi dengan bagaimana caranya untuk dibuat dengan benar dan aman. Jadi tadi bukan, meskipun bahan yang cukup mudah untuk didapat di rumah, tapi bisa dibilang cukup berbahaya jika digunakan secara sembarangan atau dicampur dengan sembarangan. Jadi di sini ada protokol bagaimana cara pembuatannya, kemudian bagaimana penggunaannya dengan baik, benar, dan aman. Jadi ini ada poin-poin beberapa yang bakal dimasukkan dalam sosialisasinya. Jadi sosialisasinya itu nanti dalam bentuk pamflet atau poster yang memuat poin-poin yang ada di slide. Jadi mungkin itu saja. Bisa kira-kira bikin video untuk itu tutorial untuk membuat disinfektan kira-kira. Iya, mungkin bisa ya, Pak, kalau untuk buat pembuatan prosedur pembuatannya, Ri. Iya, bikin itu. Iya, Pak. Bukan penting itu. Kan tidak semua orang bisa jadi bikin ya video tutorialnya, tapi itu video serius. Jangan lagi guys ini ya, karena ini kan ada barang berbahaya kalau kelebihan dosis kan. Ya, kira gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Oke. Sekarang siapa lagi yang belum memaparkan program kerjanya? Mungkin Saudari Reski Anugraini.
Ya, jadi perkenalkan, nama saya Rizky Anugreni Rahman dari Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi. Jadi rencana program kerja yang akan saya kerjakan yaitu dengan tema menciptakan masyarakat yang produktif di masa pandemi COVID-19. Jadi adapun permasalahannya yang didapatkan yaitu munculnya rasa bosan, jenuh, dan stres di masyarakat akibat tetap diam di rumah tanpa aktivitas selama pandemi COVID-19. Program kerja yang saya usulkan yaitu membuat tutorial cara pembuatan hidroponik peak system. Dan alasan pemilihan program kerja ini yaitu program ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menghasilkan sayuran yang bisa mengurangi kebutuhan dapur sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli dan juga menambah kegiatan baru yang lebih bermanfaat. Mekanismenya yaitu membuat video tutorial pembuatan hidroponik sistem kemudian diupload di sosial media seperti YouTube. Adapun rencana yang dikerjakan seperti ini. Instalasi hidroponik sistem sumbu yaitu dapat dengan memanfaatkan botol plastik bekas, paralon, baskom, kompan, dan media lain yang memungkinkan untuk menampung larutan nutrisi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga. Bagus untuk hidroponik, iya. Saya sepakat ini juga. Siapa tahu misalnya ada ibu-ibu yang daripada pergi keluyuran, ya bikin hidroponik. Sayur-sayuran bisa ya? Iya Pak, bisa. Oke. Ya bolehlah, bagus programnya. Ada manfaatnya, bisa juga bernilai ekonomi. Masih ada yang belum? Masih ada Pak. Saudara Syahrul mungkin bisa memaparkan program kerjanya. Saudara Syahrul dan Chandra Dini mungkin bisa. Tes. Fitri juga kayaknya belum ya. Disampaikan saja ya kalau ada yang Saudara kira-kira apa yang mau disampaikan. Kalau misalnya Asmara juga bisa. Yang belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Tasmara dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Oh, bikin abon ya? Terkait dengan COVID-19 yang masih marak diperbincangkan di seluruh dunia, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari virus ini. Sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah memutus rantai penyebaran, namun masih saja banyak masyarakat yang enggan untuk mematuhi anjuran dari pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Nah, selain itu, kita juga perlu untuk menjaga diri kita dengan meningkatkan imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Sangat banyak bahan pangan yang mengandung vitamin yang dapat meningkatkan imun. Karena saya dari perikanan, saya kasih contoh ikan. Ikan ini kaya akan protein yang dapat membangun sel utama dalam sel yang merupakan sumber energi yang penting untuk pertumbuhan dan pembangunan sel. Jadi program kerja saya itu sebenarnya ada 2, tapi karena tadi saya lihat sudah ada yang membuat pamflet di sekitar, mungkin saya minta juga saran dari Bapak apakah saya perlu untuk melakukan ini atau tidak. Jadi yang pertama itu program kerja pilihan, masalah yang munculkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari COVID. Jadi rencananya saya akan memasang spanduk edukasi terkait COVID di tempat-tempat strategis di sekitar Kelurahan Sudiang Raya.
mungkin ini targetnya maksimal 5 spanduk. Kemudian program kerja keilmuan saya didasarkan pada kurangnya diversifikasi produk olahan perikanan oleh masyarakat di sekitar sini, karena mungkin rata-rata masyarakat hanya mengolah hasil perikanan dalam bentuk masakan, ya. Jadi saya berencana untuk membuat dan menyebarkan video cara membuat produk olahan perikanan. Jadi saya sudah pernah praktekkan di kampus, yaitu dengan membuat tuna nut cookies. Jadi rencananya saya juga akan coba untuk membuat cara membuat ini tuna nut cookies dan kemudian disebarkan ke masyarakat melalui media sosial. Mungkin karena yang utamanya untuk masyarakat di sekitar rumah saya coba untuk minta tolong kepada orang tua yang bergabung di grup WhatsApp RW, 1 RW. Ya, mungkin itu dari saya. Tapi kira-kira Pak, apakah saya masih perlu untuk melakukan ini? Kalau tadi terkait dengan spanduk, pamflet, terkait edukasi itu sebenarnya saya pikir sama itu tidak ada masalah. Karena kan kalian beda tempat. Iya, Kalau Pak. memang di wilayah kalian itu dibutuhkan, kenapa tidak? Iya, Pak, iya. Malah tinggal kalian mungkin bisa saling berbagi, saling men-share desain. Iya, Nah, Pak, iya. Kemudian, dari tadi tidak ada yang saya dengar bicara bagaimana memasarkan produk lewat media sosial. Ada enggak kira-kira punya keahlian itu? Memasarkan lewat, mengajarkan ke tutorial, mengajarkan menjual online misalnya. Itu kan bisa menjadi bagian dari solusi ekonomi, toh? Iya, Pak. Kalau ada yang bisa yang begitu juga boleh. Cuma dari tadi kan belum ada saya dengar yang bicara tentang itu. Ini sudah bagus. Membuat ini, kalau sekalian bagaimana cara memasarkannya itu perlu juga lewat media, diajarkan. Kan banyak ini orang mau menjual tapi tidak tahu caranya. Iya, Pak. Misalnya kan kemarin istri saya mau menjual daster. Tanya kemana cara menjual, Pak Jangko, saya karena saya laki-laki kan jual daster. Jadi ada mungkin ya tips-tips menjual memasarkan produk. Ya. Kalau mungkin ada yang bisa jadikan bagian dari program kerja, boleh tambahan dah ya. Bagus, ini kalau sudah jadi produknya ini bisa di-share ke saya ya. Insya Allah, Pak. Oke, lanjut. Kalau masih ada. Oke, masih ada tinggal 2 orang kayaknya ini. Saudara Syahrul dengan Chandra Dini. Oke, Syahrul Yassin ya. Nah, Syahrul. Belum kedengaran. Belum kedengaran. Belum kedengaran suaranya, guys. Halo. Oke. Halo juga. Kedengaran nih. Kelihatan. Sementara loading kayaknya. Sementara loading. Oke. Sudah ya? Ya, ada nih. Set ordering system for plans.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dini Aisyah Reskiana. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Sebelumnya, program kerja saya ini sama dengan program kerja teman seprodi Reski tadi, tapi saya menambahkan sedikit kayak gardening hacks begitu. Jadi untuk pendahuluan, jadi apa itu self watering system? Jadi self watering system merupakan suatu sistem berkebun dengan menggunakan wadah atau tempat yang dibuat supaya bisa mengairi tanaman di dalamnya secara otomatis. Jadi nanti dibuat penampungan air yang disimpan di bawah pot. Mungkin gambarannya sudah tadi di PowerPoint-nya Reski. Jadi Ya. Mana suaranya? Self watering dibuat sedemikian rupa. Oke, Ademi. Jadi self watering sistem ini nanti dibuat semikian rupa agar airnya tidak menggenangi tanaman, yang akhirnya akan membuat tanaman menjadi busuk atau overwatering. Bermasalah Pak, bentar. Udah mau masuk PPT-nya. Ya sudahlah, jelaskan saja. Jelaskan saja. Oke. Jadi untuk membuat self watering system ini bahan-bahannya juga dipakai bahan-bahan bekas, jadi lebih hemat biaya. Sudah kelihatan? Ada nggak? Oke, ada Mi. Ada. Jadi seperti ini contohnya. Jadi yang di sebelah kiri itu sistem utamanya, dan yang di sebelah kanan itu kayak gardening hacks gitu supaya bagaimana tanamannya bisa mendapatkan nutrisi. Jadi mungkin kalau untuk larutan nutrisi itu dipakai jika diperlukan. Kenapa saya mengambil ini? Karena melihat karena protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu kan menyebabkan beberapa pekerja sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya, salah satunya petani, sehingga produksi pangan menurun dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Terus tujuannya sebagai alternatif untuk petani itu sendiri. Jadi tetap bisa memproduksi meskipun tidak ke lahan kerjanya di ladang atau sawah. Juga bisa untuk konsumsi pribadi. Terus untuk perencanaan seperti yang bisa dilihat di slide, waktu pelaksanaannya mungkin dari minggu pertama sampai minggu terakhir, kecuali jika progres yang ditunjukkan itu lebih cepat dari yang direncanakan. Alat dan bahan bisa juga dilihat di slide. Terus yang menjadi sasaran itu masyarakat umum, terutama petani, pedagang sayuran, ibu rumah tangga, dan mahasiswa pertanian. Oke. Terus sumber yang menjadi contoh untuk Kenapa pisang begitu modelnya? Pak, kayak gimana ya?
untuk mendapatkan nutrisi dari pisang itu, jadi jadi medianya juga enggak terlalu banyak dibutuhkan. Ya. Jadi Menurut saya laptop menerapkan. pakai habis cas laptop, tidak ada laptop, tapi saya pakai HP sekarang ya. Ya. Terus ini sumber untuk praktik pembuatannya saya dari YouTube, saya lihat dari YouTube. Terus kelebihannya itu karena menggunakan wadah penyiraman sendiri, jadi tingkat kelembapan yang konsisten langsung ke akar. Wadah yang disiram sendiri dapat meningkatkan kesehatan dan hasil tanaman. Terus kesalahan mungkin yang dapat terjadi itu karena menanam dengan terlalu banyak air. Jadi dengan wadah penyiraman yang dirancang dengan baik yang akan saya buat, tanaman bisa saja mendapatkan air yang mereka butuhkan untuk berkembang. Terus hasil yang diharapkan agar self-watering system ini bisa diterapkan selain menjadi alternatif untuk produksi pangan bagi para petani, juga bisa untuk konsumsi pribadi sehingga tidak perlu keluar rumah untuk sekadar membeli sayuran di pasar, dan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Selanjutnya dari Syahrul Fadl katanya Pak, mic laptopnya bermasalah, jadi tidak bisa utarakan. Jadi bagaimana nih untuk solusinya Pak, Saudara Syahrul? Tes. Iya. Kan Pak, Saudara Syahrul katanya mic laptopnya bermasalah, jadi belum bisa tampilkan program kerjanya. Mungkin jadi bagaimana? Oke. Untuk Saudara Syahrul? Kalau bisa enggak dibuatkan satu file untuk ada kan tadi sudah ada format di situ ya, satu file, kemudian bagaimana program kerja kalian baru kirim ke saya semua ya, satu file saja. Satukan saya satu file yang singkat saja kan? Iya Pak. Jadi nanti kirim ke saya. Iya. Oke. Ya Pak. Kalau sudah kita tutup, silakan ditutup moderator. Oke. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian untuk seminar program kerja yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas waktunya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bertanya dulu. Oke. Boleh bertanya? Silakan. Bagaimana dengan proker kelompok? Oh iya, program kerja kelompok. Bagaimana Pak? Yang kan tadi ada usulan satu yang untuk dikerjakan bersama-sama itu yang di website. Nah, ya. ada enggak yang mau ditambahkan? Coba kalau ada usulannya. Kalau dari diskusinya tadi teman-teman sebelum seminar ini itu katanya itu Pak, untuk yang ada salah satu program kerja kelompok
itu donasi. Jadi kita rencana mau kumpulkan donasi dari beberapa, misalnya dari beberapa cara. Jadi misalnya seperti dari pamflet, atau misalnya kita buka donasi di internet, terus hasil donasinya itu disalurkan ke keluarga yang kurang mampu di sekitar kelurahan atau sekitar kecamatan. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting tadi protokol ya, intinya di situ. Boleh. Kemudian website kalian itu saya mau menarik tampilannya. Nanti kan tinggal kita bagi-bagi linknya kemana, disebar saja kemana linknya. Artinya begini, misalnya kan di webmu itu nanti ada linknya, orang tinggal klik, langsung tembus ke website gugus sekian. Toh? Jadi kaya dengan link-link yang bisa kira-kira orang masuk di situ, walaupun bukan di webnya kita punya informasi, tapi kita punya link kemana-mana datanya. Iya, Pak. Iya. Oke. Saya pikir itu ya. Mungkin karena waktunya sudah larut juga, mungkin ada teman-teman yang mau istirahat. Mungkin sekian hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Terus bisa ditampung jawab pertanyaannya. Nanti saya teruskan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.